Melanjutkan karya Apung Suwarna, kisah keris Kiai Setan Kober. Pasukan Demak mengepung benteng Panarukan. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Setelah itu Kanjeng Sultan segera memerintahkan kepada para tumenggung untuk menggerakkan para prajurit untuk mengepung kota Panarukan Temugelang. Mulailah para prajurit Demak berjalan melingkar mengepung benteng Panarukan Temugelang. Sedangkan di 4 pintu benteng, timur, barat, utara, dan selatan, dijaga oleh para prajurit yang jumlahnya berlipat. Beberapa saat kemudian, sebagian dari para prajurit bekerja untuk membuat ratusan gubuk di sepanjang lingkaran luar benteng. Bagian lagi kembali ke tempat pertempuran, mulai membersihkan bekas medan pertempuran, menolong prajurit yang terluka meskipun dari pihak lawan, dan mengubur mereka yang telah terbunuh di peperangan. Matahari telah tenggelam. Rembang petang perlahan-lahan mulai menyelimuti bumi Panarukan. Dan pada saat itu beberapa puluh gubuk telah selesai dibangun di sepanjang lingkaran Temugelang kepungan prajurit Demak. Senja pun telah berlalu, malam telah membayang. Di angkasa bintang bertaburan berkedip mesra tanpa menghiraukan ribuan perang yang masih akan terjadi di bumi ini. Ketika malam semakin gelap, di dalam gubuk yang berukuran agak besar serta di dalamnya terdapat songsong kesultanan, Kanjeng Sultan dihadap oleh semua tumenggung, sedang membicarakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pasukan Demak selanjutnya. Dan sesaat kemudian datang pula Bupati Surabaya yang telah mengikuti pasukan Demak berangkat ke Pasuruan. Para senopati, tumenggung, dan Bupati Surabaya, kita sudah mulai mengepung kota Pasuruan. Kita tidak tahu berapa pasar atau berapa condro. Kita berada di sini, dan selama kita di sini, kita butuh bahan makanan yang banyak untuk ribuan prajurit Demak, kata Kanjeng Sultan. Tumenggung Suropati, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Suropati. Perintahkan kepada beberapa prajurit untuk meminta tambahan bahan makanan kepada Bupati Tuban. Bahan makanan supaya dikirim setiap beberapa hari sekali. Lalu kirim lagi 2 orang penghubung ke kota Raja Demak menemui Ki Patih Wonosalam untuk meminta tambahan bahan makanan. Di sini hadir juga Bupati Surabaya. Nanti dari Surabaya juga akan diminta mengirim bahan makanan ke sini. Selain itu, perintahkan kepada pemimpin pasukan cadangan Aryo Penangsang untuk tetap siaga dengan pasukannya. Setiap saat pasukan cadangan dapat diberangkatkan ke Panarukan untuk membantu mendobrak benteng Panarukan, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Suropati. Tumenggung siung laut, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung siung laut. Pasukan Jolopati supaya dibagi 2. Separuh tetap di perahu, separuh lagi ikut mengepung Panarukan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung siung laut. Malam itu para prajurit yang sedang mengepung kota Panarukan, separuh diantaranya masih bertugas jaga, separuh sisanya telah beristirahat di gubuk dan di sekitarnya dengan berkerudung kain panjang. Keesokan harinya, ketika matahari telah memancarkan sinarnya, terlihat kesibukan di beberapa gubuk pasukan Jolopati.
Ki Panji Sukoyono, kau bawa semua perahu ke tempat semula. Jangan terlalu jauh dari pesisir. Kau pimpin separuh prajurit Jolopati di perahu, sedangkan para prajurit separuh tetap berada di sini bersamaku, kata Tumenggung Siung Laut. Baik itu Tumenggung, kata Panji Sukoyono. Panji Sukoyono segera mohon diri akan segera mempersiapkan para prajurit yang bertugas di perahu. Saat kemudian Panji Sukoyono menemui Ronggo Pawiro, lalu terlihat keduanya berkeliling untuk mempersiapkan keberangkatan separuh pasukan Jolopati yang akan berjaga tidak jauh dari pesisir. Berapa saat kemudian, perahu-perahu Jolopati yang dulu pernah dipakai berlayar ke Malaka di bawah pimpinan Pangeran Sabranglor perlahan-lahan telah bergerak menjauhi pesisir menuju ke arah utara. 28 perahu telah bergerak perlahan menjauhi daerah pesisir, didayung oleh para prajurit Jolopati. Bagian dipimpin oleh Panji Sukoyono, sebagian lagi dipimpin oleh Ronggo Pawiro. Panji Sukoyono mandang ke pesisir ketika jarak yang terbentang dianggap sudah cukup, maka sauh pun diturunkan ke dasar laut supaya perahu tidak bergerak terseret arus laut maupun tertiup angin yang kencang. Ketika perahu sudah menurunkan sauh pemberat dan berhenti tidak jauh dari pantai, maka di setiap perahu secara bergantian telah ditugaskan beberapa prajurit yang terus-menerus mandang ke arah selatan untuk melihat apakah ada isyarat yang nanti akan diberikan oleh Senopati Agung apabila pasukan Demak akan mendobrak pintu benteng kota Panarukan. Sementara itu di sekitar lingkaran luar benteng kota Panarukan terdapat pasukan Demak dan Bangkulon memanjang Temugelang yang sedang berkemah. Di depan gubuk Kesatuan Wiromanggolo, 4 orang prajurit sandi telah menerima tugas dari Tumenggung Suropati untuk bersiap pergi ke Surabaya, ke Kadipaten Tuban dan ke kota Raja Demak. Mereka pun telah milih 4 ekor kuda yang tegar yang akan membawa mereka dalam waktu beberapa hari setelah menerima bekal berupa bahan makanan yang diperlukan untuk menempuh perjalanan jauh. Maka beberapa saat kemudian berangkatlah 4 ekor kuda beserta penunggangnya ke arah barat. Perjalanan 4 orang berkuda dengan menyusuri pantai dapat ditempuh dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan perjalanan darat pasukan segelar papan. Setelah keempat orang prajurit sandi Demak meninggalkan Penarukan, maka pada siang harinya 2 orang pemuda dengan mengendarai kuda juga meninggalkan daerah Panarukan menuju ke barat. Adipati Hadiwijoyo harus mengetahui kalau pasukan Demak yang sedang mengepung kota Panarukan bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Bisa berlangsung beberapa pasar, bahkan bisa beberapa condro, kata salah seorang prajurit sandi itu. 2 orang yang mengendarai kuda itu ternyata adalah 2 orang prajurit sandi Pajang yang baru saja meninggalkan tempat tugasnya di Panarukan dalam perjalanan kembali ke Pajang untuk melaporkan keadaan di Panarukan. Kedua kuda itu berjalan tidak terlalu cepat dan dari belakang yang terlihat hanya debu yang berhamburan oleh kedua kaki kuda itu. Meskipun kita telah mendapat tugas ke Pajang, tapi di sekitar Penarukan masih ada 8 orang prajurit sandi Kadipaten Pajang lainnya. Dan nanti setelah sampai di Pajang, akan ada prajurit sandi lainnya yang berangkat ke Panarukan lagi, kata salah seorang prajurit itu. Mudah-mudahan kalau pasukan Demak mendobrak pintu gerbang benteng Penarukan, mereka bisa cepat melapor ke Pajang, jawab prajurit yang lainnya. Temannya tidak menjawab. Ia pun mempercepat lari kudanya dan kudanya pun berlari semakin lama semakin cepat. Beberapa hari telah berlalu, 4 orang prajurit sandi Demak yang berangkat dari Panarukan, seorang diantaranya telah sampai di Surabaya. Sedangkan yang 3 orang lainnya meneruskan perjalanan ke Tuban. Setelah sampai di Tuban, seorang diantaranya menghadap Bupati Tuban
sedang dua orang lainnya memacu kudanya menuju kota Raja Demak. Setelah melewati Lasem, Yuwono, Pati, dan Kudus, akhirnya setelah beberapa hari berada di punggung kuda, maka ketika matahari telah condong ke barat, sampailah keduanya di pinggir Sungai Tuntang. Dengan naik sebuah rakit, dua orang prajurit sandi itu tiba di tepi sungai sebelah barat Sungai Tuntang. Dan sebentar lagi mereka akan sampai di Keraton Demak. Setiba di keraton, keduanya kemudian menambatkan tali kendali kudanya dekat pintu gerbang, lalu masuki keraton yang dijaga oleh dua orang prajurit. Kemudian kedua prajurit sandi itu berpisah. Salah seorang dari mereka berjalan menghadap Patih Wonosalam di Kepatihan. Setelah menunggu sejenak, maka prajurit sandi itu pun diterima menghadap Patih Wonosalam di sebuah ruangan dalam di Kepatihan. Di dalam ruangan dalam, prajurit itu pun duduk bersila di depan Patih Wonosalam. "Kok prajurit sandi yang bertugas di Panarukan?" kata Patih Wonosalam. "Ya Ki Patih," kata prajurit itu. "Ada berita apa dari Panarukan?" tanya Ki Patih. Prajurit itu pun menceritakan tentang jalannya pertempuran pasukan Demak melawan pasukan Panarukan yang berakhir dengan pengepungan kota Panarukan. "Jadi benteng kota Panarukan dikepung Temugelang oleh pasukan Demak?" tanya Ki Patih. "Ya Ki Patih, dan itu bisa berlangsung lama," kata prajurit sandi. "Lalu apa perintah Kanjeng Sultan kepadaku?" "Kanjeng Sultan minta Ki Patih untuk mengirim bahan makanan ke Panarukan," kata prajurit itu. "Baik, besok segera akan dikirim bahan makanan ke Panarukan." "Kok besok akan kembali ke Panarukan juga?" tanya Patih Wonosalam. "Ya Ki Patih, saya besok berangkat ke Panarukan bersama dengan bahan makanan itu," jawab prajurit sandi. "Setiap sepasar sekali aku kirim puluhan kuda yang membawa bahan makanan ke Panarukan," kata Patih Wonosalam. Sementara itu seorang prajurit sandi lainnya sedang berjalan ke arah yang lain. Prajurit itu akan menghadap pemimpin pasukan Demak, Aryo Penangsang. Prajurit itu pun segera mencari Adipati Jipang di Keraton Kilen. Tetapi ketika sampai di tikungan dekat Kasatrian, dilihatnya Adipati Jipang, Aryo Penangsang berada di bawah pohon belimbing. Tangannya terlihat sedang mengusap-usap leher kuda hitam kesayangannya, Gagak Rimang. Prajurit sandi itu kemudian melangkah mendekati Adipati Jipang. Setelah berada dekatnya, maka ia pun membungkuk hormat. "Kanjeng Adipati, saya prajurit sandi Demak yang bertugas di Panarukan, akan menyampaikan berita perkembangan pertempuran di Panarukan," kata prajurit itu. "Ya, kau datang dari Panarukan. Kau sampaikan di sini saja semuanya," kata Adipati Jipang. "Baik Kanjeng Adipati, kami berangkat dari Panarukan berdua. Prajurit sandi yang satu lagi sedang menghadap Ki Patih Wonosalam untuk meminta kiriman bahan makanan ke Panarukan," kata prajurit itu. "Ya," kata Aryo Penangsang. "Saat ini pasukan Demak sedang mengepung benteng kota Panarukan Temugelang," kata prajurit sandi itu. "Jadi saat ini Kanjeng Sultan belum menyerbu ke dalam benteng?" tanya Aryo Penangsang. "Belum Kanjeng Adipati. Menurut perkiraan Ki Tumenggung Suropati, pengepungan kemungkinan dapat berlangsung beberapa pasar, bahkan mungkin bisa selama beberapa condro," kata prajurit sandi itu. "Ya, sejak keberangkatan pasukan Demak ke Panarukan sampai sekarang, waktunya sudah 3 pasar," kata Aryo Penangsang. "Perintah dari Kanjeng Sultan, setiap saat pasukan cadangan harus siap diberangkatkan ke Panarukan," kata prajurit sandi. "Baik, kapanpun Kanjeng Sultan memerintahkan, prajurit cadangan siap diberangkatkan ke Panarukan," kata Adipati Jipang. "Ya Kanjeng Adipati, hanya itu saja pesan dari Kanjeng Sultan," kata prajurit sandi setelah menyelesaikan tugasnya menyampaikan pesan Kanjeng Sultan Trenggono. Maka prajurit sandi itu pun segera mohon diri.
Malam harinya dengan menunggang kuda hitam Gagak Rimang, Arya Penangsang menuju dalam Jaya Sentikan, tempat tinggal Tumenggung Jaya Sentika, Pandega prajurit 40-an. Di depan regol dalam Jaya Sentikan, Arya Penangsang melihat seorang abdi Katemenggungan sedang berjalan cepat menyambut kedatangannya. "Silakan masuk ke dalam, Kanjeng Adipati," kata abdi Katemenggungan itu sambil megang tali kendali kuda Gagak Rimang. "Ki Tumenggung ada di rumah?" tanya Arya Penangsang. "Ada di rumah, Kanjeng Adipati. Ndoro Menggung berada di dalam," jawab abdi itu. Arya Penangsang pun kemudian berjalan masuk ke dalam dan di sana sudah menunggu Tumenggung Jaya Sentika yang sedang duduk di sebuah dingklik agak besar. Melihat kedatangan Adipati Jipang, maka Tumenggung Jaya Sentika segera berdiri menyambutnya. Setelah saling mengabarkan keselamatan dan berbicara beberapa persoalan, maka Arya Penangsang kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang prajurit sandi. Saat ini prajurit Demak telah mengepung benteng kota Panarukan, dan besok pagi Ki Patih Wonosalam akan mengirim bahan makanan ke Panarukan, kata Adipati Jipang. "Ya, Kanjeng Adipati," kata Tumenggung Jaya Sentika. "Pasukan cadangan Demak harus siap setiap saat diberangkatkan ke Panarukan," kata Penangsang selanjutnya. "Baik, Kanjeng Adipati," kata Ki Tumenggung. "Ki Tumenggung, besok pagi aku ingin pulang ke Jipang, menginap semalam 2 malam. Nanti kalau Kanjeng Sultan memerintahkan pasukan cadangan segera berangkat, silakan Ki Tumenggung yang memimpin pemberangkatan pasukan, dan jangan lupa kirim utusan ke Jipang. Nanti kita bisa bertemu di Lasem," kata Adipati Jipang. "Baik, Kanjeng Adipati. Kalau Kanjeng Sultan memerintahkan untuk berangkat, nanti pasukan akan saya pimpin sampai di Lasem. Kanjeng Adipati bisa berangkat dari Jipang langsung ke Lasem," kata Tumenggung Jaya Sentika. "Baik, Ki Tumenggung, jangan lupa kirim penghubung ke Jipang," kata Arya Penangsang. Mereka berdua masih berbincang beberapa saat hingga Penangsang mohon diri pulang ke keraton. Malam itu setelah pulang dari dalam Jaya Sentikan sambil melamun tentang Jipang yang sudah ditinggal selama setengah condro, Arya Penangsang merasa rindu dengan gurunya, Kanjeng Sunan Kudus. Guru yang sangat mengasihinya, tidak berbeda dengan anaknya sendiri, bersedia menurunkan semua ilmunya lahir batin. Sejak kecil di samping tinggal di dalam keraton Demak, Penangsang sering tinggal di tempat Sunan Kudus yang merupakan kakak dari ibunya, putri Sunan Ngudung dari Jipang Panolan. "Bopo Sunan Kudus sangat mengasihiku. Besok pagi aku akan singgah di Panti Kudus," kata Penangsang dalam hati. Peninggal ayahnya Pangeran Suryawiyoto yang dulu sewaktu masih di keraton Demak biasa dipanggil dengan nama Pangeran Sekar, maka seakan-akan Sunan Kuduslah yang telah menjadi ganti ayahnya. Penangsang tidak ingat pada saat Pangeran Sekar meninggal dunia, karena pada saat itu dia masih anak-anak. Dari penuturan gurunya, Pangeran Sekar meninggal pada saat berada di tepi sungai, sehingga namanya sering disebut sebagai Pangeran Sekar Sedolepen. "Ya, Pangeran Sekar yang meninggal di tepi sungai, dia adalah ayahku, putra yang patah Sultan Demak Bintoro yang pertama," kata Arya Penangsang dalam hati. Malam semakin larut, Penangsang pun telah tertidur. Beberapa kali terdengar suara kepak sayap kelelawar yang memecah kesunyian malam. Ketika malam telah sampai ke ujungnya, terlihat semburat warna merah di bang wetan. Sang surya pun terbit menggantikan tugas Dewi Rembulan. Ketika matahari mulai manjat langit, teranglah seisi bumi Demak, dan di pagi itu terlihat seekor kuda berwarna hitam Gagak Rimang sedang berlari ke arah timur dengan Arya Penangsang berada di punggungnya. Matahari telah naik di langit semakin tinggi. Arya Penangsang telah melewati Sungai Serang
lalu dengan cepat dipacunya Gagak Rimang menuju Panti Kudus. "Mudah-mudahan Bopo Sunan Kudus dalam keadaan sehat," kata Arya Penangsang dalam hati. Gagak Rimang terus berlari. Tak lama kemudian sampailah Arya Penangsang di Panti Kudus. Beberapa orang santri berlarian menuju ke arahnya, lalu memegang tali kendali Gagak Rimang. "Bopo Sunan ada di dalam?" tanya Arya Penangsang. "Ada, Kanjeng Adipati. Kanjeng Sunan berada di ruang dalam. Silakan masuk, Kanjeng Adipati," kata santri Kudus. Setelah mencuci kakinya, Arya Penangsang kemudian masuk ke ruangan dalam. Dan ketika Kanjeng Sunan Kudus melihat murid yang dikasihinya, maka Kanjeng Sunan Kudus pun berdiri memeluk muridnya. Setelah itu Arya Penangsang kemudian meraih dan mencium tangan gurunya. "Duduklah Penangsang," kata Kanjeng Sunan Kudus. "Terima kasih Bopo Sunan," kata Penangsang. Arya Penangsang kemudian duduk di sebuah tikar berhadapan dengan Sunan Kudus. Lalu keduanya pun berbicara tentang berbagai macam persoalan. Pembicaraan keduanya pun terhenti ketika seorang santri masuk ke ruangan sambil membawa sebuah kendi berisi air. "Minum dulu, Penangsang," kata Sunan Kudus. "Terima kasih Bopo Sunan," kata Adipati Jipang. Berapa saat kemudian Arya Penangsang pun bercerita tentang perang Panarukan serta dirinya yang dijadikan pandega pasukan cadangan Kasultanan Demak yang setiap saat harus siap untuk diberangkatkan ke Bangwetan. "Jadi saat ini pasukan Demak sedang mengepung benteng kota Panarukan?" tanya Sunan Kudus. "Ya Bopo Sunan," kata Penangsang. "Tiap saat Kanjeng Sultan bisa memerintahkan kau bersama pasukan cadangan berangkat berperang ke Panarukan?" tanya Kanjeng Sunan. "Ya Bopo Sunan," kata Penangsang. Wajah Sunan Kudus berubah cemas. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan murid yang disayanginya. Kalau sampai harus berangkat perang ke Bangwetan. Bagi seorang yang pernah menjadi seorang senopati perang Demak Bintoro beberapa puluh tahun yang lalu, Sunan Kudus mengetahui di tlatah Bangwetan banyak orang yang memiliki kemampuan ilmu Joyo Kawijayan yang tinggi. Kanjeng Sunan Kudus tidak mengetahui siapakah nanti yang akan menjadi lawan Arya Penangsang di Panarukan. Bagaimana kalau lawannya nanti ternyata mempunyai ilmu yang lebih tinggi?" kata Kanjeng Sunan Kudus dalam hati. "Kau tunggu di sini dulu Penangsang," kata Sunan Kudus. Kanjeng Sunan kemudian bangkit berdiri lalu berjalan masuk ke kamarnya. Dan tanpa ragu-ragu Sunan Kudus mengambil sebuah pusaka miliknya. Sebuah keris yang edap-edapi yang namanya telah menggetarkan seluruh tlatah Demak, Kiai Setan Kober. Sejenak kemudian Kanjeng Sunan Kudus keluar dari kamar sambil membawa keris Kiai Setan Kober dan kembali menemui Arya Penangsang yang masih menunggu di ruangan dalam. Setelah Kanjeng Sunan duduk di tikar berhadapan dengan muridnya, maka keris itu pun diletakkannya di atas meja kecil. "Penangsang, kalau kau jadi berangkat ke Panarukan, berhati-hatilah. Jangan sekali-kali kau merendahkan kemampuan lawanmu," kata Kanjeng Sunan Kudus. "Ya Bopo Sunan," jawab Penangsang. "Sebelum berangkat ke Panarukan, kau ku beri bekal. Bawalah keris pusakaku ini, jadikanlah ini sebagai sifat kandel Kadipaten Jipang," kata Sunan Kudus. Lalu diambilnya keris Kiai Setan Kober dan diberikannya kepada muridnya Arya Penangsang.